Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ella. Kali ini kita akan meneruskan pembelajaran kemarin mengenai KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Secara pengertian, KPK adalah nilai terkecil dari kelipatan persekutuan 2 atau lebih dari suatu bilangan. Jadi, ketika ada 2 bilangan atau lebih, kemudian kita mencari kelipatannya, maka ketika satu angka saja kelipatan tersebut ada yang sama, maka angka itu tadi disebut sebagai KPK. KPK ini sebenarnya bisa saja kita cari dengan menggunakan cara seperti biasa. Kita lihat pada contoh, maupun yang sebelumnya atau hari kemarin kalian sudah kerjakan di rumah. Di situ tertulis kelipatan 3. Kita daftar di situ. Ada 3, 6, 9, 12, sampai 30. Kelipatan itu berhenti sampai kapan, Bu? Sampai kita menemukan angka yang sama di bilangan yang lainnya. Kemudian di bawahnya, di situ tertulis kelipatan 5. Maka di situ tertulis 5, 10, 15, 20, sampai 30. Nah, untuk mencari KPK atau kelipatan persekutuan dari 3 dan 5, ternyata ada 2. Ada 15, juga ada angka 30. Nah, karena yang paling kecil, berarti kita tulis angka yang lebih kecil antara 15 dan 30, yaitu angka 15. Sehingga KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Cara ini efektif ketika angka yang kalian dapatkan adalah angka yang kecil. Nah, bagaimana kalau kalian mendapatkan angka yang besar? Maka kalian harus mencoba cara yaitu pohon faktor. Atau nanti juga bisa kalian coba selain pohon faktor yang kayak akar itu ke bawah, kalian juga bisa membuat tabel pohon faktornya. Nah, satu-satu ya. Sekarang contoh yang pertama, yaitu kelipatan antara angka 8 dan 12 menggunakan pohon faktor. Di situ tertulis 8. 8 dibagi. Pembagian ini gimana, Bu? Kalian mencoba dengan bilangan prima. Bilangan prima yang pertama berapa? 2. Ketika 8 bisa dibagi 2, maka kalian tulis hasilnya di sebelah kanan, yaitu angka 4. Kemudian angka 4. Ketika 4 saja bisa dibagi 2, maka hasilnya ditulis di sebelah kanannya. 4 dibagi 2, hasilnya 2. 2 sudah bilangan prima, maka berhenti. Sehingga faktornya dari 8 yaitu 2 kali 2 kali 2. Atau ketika 2-nya ada 3, maka tertulis 2 pangkat 3. Sekarang angka 12. 12 dibagi 2. Bisa? Oh, bisa. Hasilnya 6. Kemudian 6 dibagi 2 apakah bisa? Bisa, hasilnya 3. 3 sudah bilangan prima, maka berhenti. Sehingga faktor dari angka 12 yaitu 2 kali 2 kali 3. Atau 2 pangkat 2 dikali. Nah, dari 2 faktorisasi prima yaitu 2 pangkat 3 dari faktor 8 dan 2 pangkat 2 kali 3 dari faktornya 12, kita cari KPK-nya. Bagaimana caranya? Dari 2 faktor tadi ada berapa bilangan prima di situ? Ada 2, yaitu angka 2 dan angka 3. Tetapi kalau KPK dicari pangkatnya yang lebih besar, 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 2 lebih besar mana? Ya, jelas 2 pangkat 3. Maka yang digunakan bukan 2 pangkat 2, tapi 2 pangkat 3. Kemudian angka 3 yang tidak ada pangkat lain selain pangkat 1, maka tetap kita tulis di situ 2 pangkat 3 kali 3.
2 pangkat 3 tadi berapa? Sama dengan 2 kali 2 kali 2, hasilnya 8, dikali 3, hasilnya 24. Sehingga KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Sekarang kita coba KPK dari dua bilangan dengan menggunakan tabel. Seperti terlihat pada contoh, yang akan kita cari KPK-nya yaitu angka 16 dan 40. Di situ, sama juga dengan pohon faktor, kita membaginya dengan bilangan prima. Kita coba satu persatu dari angka 2, 3, 5, 7, hingga seterusnya. Nah, kita coba dulu dengan angka 2. Apakah bisa 16 dibagi 2? Oh, bisa. Kemudian apakah 40 juga bisa dibagi 2? Bisa. Maka di situ tertulis 16 dibagi 2 sama dengan 8 dan 40 dibagi 2 sama dengan 20. Kemudian dicoba lagi dengan angka 2. 8 apakah bisa dibagi 2? Bisa. Hasilnya 4. Kemudian 20 dibagi 2 apakah bisa? Hasilnya 10. Masih belum sampai ke angka 1, maka masih dibagi lagi. 4 dibagi 2 sama dengan 2, dan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Sudah bilangan prima. Kalau biasanya di pohon faktor kalian sudah berhenti. Tapi kalau di tabel kalian berhenti ketika angkanya menunjukkan angka 1. Maka di situ masih diteruskan. Dibagi dengan angka 2. Bu, kan angka 5 tidak bisa dibagi dengan 2. Maka angka 5-nya tetap ditulis, tidak dibagi. Jadi yang dibagi 2 bagi 2, hasilnya 1. 5 bagi 2 bukan hasilnya 5, tapi tetap 5 karena tidak dibagi. Nah, di situ angkanya sudah angka 1 dan 5. Tinggal satu angka lagi yang belum menjadi 1, angka 5. Angka 5 biar menjadi 1 perlu dibagi angka berapa? Angka 5. Sehingga 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, sekarang sudah menunjukkan angka 1 pada baris terakhir. Sehingga KPK-nya adalah semua angka di sebelah kiri ditulis. Di situ 2-nya ada 4. Maka bisa ditulis 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5, atau karena ada 4 maka ditulis 2 pangkat 4 kali 5. Gimana hasilnya? Kalian tetap hitung satu-satu. 2 kali 2 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8, 8 kali 2 sama dengan 16, dan 16 kali 5 sama dengan 80. Maka hasil dari KPK 16 dan 40 yaitu 80. Setelah selesai KPK dari dua bilangan, Bu Ella akan menunjukkan KPK dari 3 bilangan. Yang pertama menggunakan pohon faktor, dan yang kedua menggunakan tabel. Nah, untuk yang pohon faktor, kita mencari KPK dari angka 8, 24, dan 36. 8 faktornya, 8 dibagi 2, 4. 4 belum bilangan prima, kita bagi lagi, dibagi 2. Hasilnya 2. 2 sudah bilangan prima, maka berhenti. Sehingga faktor dari 8 yaitu 2 kali 2 kali 2, atau juga bisa ditulis 2 pangkat 3. Kemudian angka 24. 24 apakah bisa dibagi 2? Bisa. Hasilnya 12. 12 belum bilangan prima, dibagi lagi, dibagi 2. Hasilnya 6. 6 belum bilangan prima, dibagi lagi 2. Hasilnya 3. 3 sudah bilangan prima, maka berhenti. Sehingga faktorisasi prima dari 24 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3. Atau bisa ditulis karena 2-nya ada 3, maka 2 pangkat 3 kali 3. Kemudian angka 36. 36 bisa dibagi 2? Bisa.
hasilnya 18. 18 bisa dibagi 2, bisa, hasilnya 9. Apakah 9 bisa dibagi 2? Tidak bisa. Selanjutnya bilangan primanya yaitu angka 3. Apakah 9 bisa dibagi 3? Bisa, hasilnya 3. Dan 3 sudah bilangan prima, maka berhenti. Sehingga faktorisasi prima dari 36 yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 3. Atau bisa ditulis 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Seperti yang pertama, maka untuk mencari KPK-nya, kita lihat masing-masing faktor dari 8, 24, dan 36. Kita harus menuliskan semua faktor bilangan primanya. Bilangan primanya ada angka berapa saja? 2 dan 3. Tetapi kita harus memilih pangkat atau angka yang lebih banyak. Misalkan angka 2. 2 pangkat berapa yang paling banyak antara 8, 24, dan 36? Pangkat 3. Maka yang kita tulis yaitu 2-nya 3 kali atau 2 pangkat 3. Kemudian di situ ada angka 3. Satunya pangkat 1, satunya pangkat 2. Maka yang ditulis adalah yang pangkat 2 karena yang paling besar. Sehingga KPK-nya yaitu 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Atau 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Hasilnya berapa? 72. Dari mana 72? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Kemudian 3-nya ada 2, berarti 8 kali 3, 24. Dan 24 kali 3, hasilnya 72. Nah, sekarang 3 bilangan atau KPK dari 3 bilangan tetapi menggunakan tabel. Di sini Bu Ella punya angka 4, 6, dan 8. Maka sama seperti sebelumnya, kita membagi angka 4, 6, dan 8. Kita coba dulu dengan angka 2. Apakah 4 bisa dibagi 2? Bisa, hasilnya 2. Apakah 6 bisa dibagi 2? Bisa, hasilnya 3. Apakah 8 bisa dibagi 2? Bisa, hasilnya 4. Masih belum angka 1, kita bagi lagi dengan angka 2 dulu. 2 dibagi 2? Bisa, hasilnya 1. 3 dibagi 2? Tidak bisa, maka tetap ditulis 3. 4 dibagi 2? Bisa, hasilnya 2. Sudah ada satu angka yang menunjukkan angka 1, tinggal kita berfokus pada yang lainnya. Kita bagi dulu yang paling kecil ya angkanya, yaitu bagi 2. 1 dibagi 2 sudah tidak perlu, maka tetap ditulis 1 di situ. Kemudian 3 bagi 2 tidak bisa, tetap kita tulis 3 di situ. Kemudian yang terakhir dari deret angka 8, 2 bisa dibagi 2, hasilnya 1. Tinggal satu angka yang belum angka 1, yaitu angka 3. 3 agar bisa menjadi 1 perlu dibagi 3. Maka kemudian yang terakhir atau baris terakhir kita bagi dengan angka 3. 1 dibagi 3 tidak perlu karena tetap angka 1. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Kemudian angka 1 yang paling terakhir juga tetap ditulis angka 1. Maka seperti juga sebelumnya, KPK dari 4, 6, dan 8, kita hanya tinggal menulis angka yang di paling kiri, yaitu 2-nya ada 3, 3-nya ada 1, atau 2 kali 2 kali 2 kali 3. Kita hitung 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 3, 24. Maka KPK dari 4, 6, dan 8 yaitu 24. Itu tadi contoh pengerjaan KPK, baik yang 2 bilangan maupun yang 3 bilangan, baik yang menggunakan pohon faktor maupun tabel. Agar lebih memahami, kalian harus mencoba sendiri perhitungan yang Bu Ella contohkan tadi di buku tulismu. Nah, Bu Ella juga menyertakan tugas pada link yang Bu Ella cantumkan.
Selamat belajar dan jika ada masalah chat Bu Ella. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.